Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi qasiran walhamdulillahi qasiran wa subhanallah bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan qasirin kama amara nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi ja'ala Muhammadan imaman wa li syairi bashir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu lin-nasi liyanfidahum min qaidis syaitan wa yunajihim min adabin nar. Allahumma sholli wa sallam wa barik ala Muhammadin wa ala alihi adhar wa ashabihi ahyar wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ausikum bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Ma'asral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala
karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keimanan oleh Allah. Nikmat yang besar dan banyak yang kita rasakan ini merupakan bukti bahwa Allah tiada pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut yang kita sendiri tidak bisa menghitung berapa banyak jumlah denyut jantung tersebut. Semua itu tidak luput dari perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Sedangkan tugas kita sebagai makhluknya ialah dengan tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan berbudiah kepada Allah sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan sangat menyadari betapa butuhnya kita akan perhatian dan kasih sayang Allah. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat berserta salam tidak bosan-bosannya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Karena berkat perjuangan yang gigih dan penuh sabar yang telah beliau lakukan, telah berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah, dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kalimat takbir dari mulut umat Islam bergema di mana-mana. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan syukur yang bercampur gembira, lantaran mereka telah beridul fitri atau kembali kesucian fitrah. Kalimat di atas terdiri dari dua kata, yaitu kata id yang berarti kembali atau hari raya dan kata fitri yang berarti kesucian. Dengan demikian, Idul Fitri dapat diartikan dengan hari raya, dengan hari perayaan umat Islam atau keberhasilan kembali kepada kesucian diri layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh dengan penuh keimanan dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang kembali suci. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dianjurkan untuk menutup ibadah Ramadan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat hari raya Idul Fitri. Adapun landasan hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut adalah sebuah riwayat dari Anas ibn Malik yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari khusus yang merupakan hari raya bagi mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kedua hari ini hari apa? Penduduk Madinah menjawab, pada 2 hari ini kami mengadakan perayaan, bergembira dan bermain-main sejenak zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kedua harimu ini dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa ia bersama-sama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab memulai sholat Idul Fitri. Sholat ini diadakan sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Namun di sisi lain, perasaan haru dan sedih juga dialami oleh umat Islam karena bulan Ramadan yang amat mulia telah berlalu.
Kemuliaan Ramadan dapat dilihat dari banyaknya julukan lain dari bulan ke-9. Bulan ke-9 tersebut selain julukan Ramadan, bulan ini dijuluki juga dengan Syahr al-Quran atau bulan Al-Quran, Syahr al-Siyam, bulan puasa, Syahr an-Nahjah, bulan keselamatan, Syahr al-Jud, bulan kemurahan, Syahr al-Tilawah, bulan membaca, Syahr al-Sabr, bulan kesabaran, Syahr al-Rahmah, bulan curahan kasih sayang dari Allah. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena banyak kitab suci dan suhuf diturunkan pada bulan tersebut. Suhuf Ibrahim diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama Ramadan. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-6 Ramadan. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-12 Ramadan. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-18 Ramadan. Dan kitab Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-17 Ramadan. Ramadan semakin terbukti kemuliaannya bila dilihat peristiwa-peristiwa penting yang mengukir lembaran sejarah Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa-peristiwa itu antara lain kemenangan Rasul dan pasukannya dalam perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua. Persiapan perang Uhud dilakukan pada bulan Ramadan tahun ketiga. Persiapan perang Kandak dilakukan bulan Ramadan tahun kelima. Pembebasan kota Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8. Kemenangan umat Islam dalam perang Tabuk terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-9. Pengiriman pasukan khusus yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ke Yaman terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-9. Setahun kemudian penduduk Yaman berbondong-bondong masuk Islam. Penaklukan Afrika oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Ubah ibn Nafi terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-53. Islam menjajakkan kaki ke Eropa di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-91. Indonesia merdeka terjadi juga pada bulan Ramadan. Kemuliaan Ramadan semakin jelas bila dilihat dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya kamu dianugerahi bulan yang besar lagi penuh berkah, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan yang diwajibkan di dalamnya berpuasa. Salat malam di malam harinya dipandang sebagai ibadah sunnah. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu perbuatan sunnah di dalamnya, pahalanya sama dengan melakukan satu perbuatan fardu di bulan lain. Siapa saja yang menunaikan satu perbuatan fardu di dalamnya, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan lain. Ramadan adalah bulan sabar, dan pahala untuk sabar adalah surga. Ramadan adalah bulan untuk memberikan pertolongan dan bulan ketika Allah menambah rezeki bagi mereka yang beriman. Siapa saja yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka, maka dosa-dosanya akan diampuni dan dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tidak memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah bersabda, "Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan sebutir kurma, seteguk air, atau sedikit susu di bulan yang awalnya penuh rahmat, pertengahannya penuh keampunan, dan akhirnya terbebas dari api neraka. Siapa saja yang meringankan beban seorang hamba, niscaya Allah akan mengampuni dosanya dan dimerdekakannya dari api neraka. Karena itu, perbanyaklah yang 4 di bulan Ramadan. 2 perkara itu
untuk menyenangkan Allah, dan 2 lagi kamu yang membutuhkannya. 2 perkara yang kamu lakukan untuk menyenangkan Allah ialah mengakui dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan memohon ampun kepadanya. 2 perkara lagi yang sangat kamu butuhkan adalah memohon surga dan berlindung dari api neraka. Siapa saja yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, niscaya Allah akan memberinya minum yang jika diminum seteguk saja, maka ia tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Dari khutbah Rasulullah di atas tergambar jelas oleh kita betapa mulianya bulan Ramadan yang tidak akan pernah dijumpai pada bulan-bulan lain. Sehingga wajar bila Nabi Muhammad SAW selalu sedih dan menangis ketika akan berakhirnya bulan Ramadan. Atas dasar ini pula lah wajar bila Nabi SAW mengatakan bahwa andaikan umatku tahu betapa besarnya keutamaan bulan Ramadan, pastilah mereka meminta supaya semua bulan dalam 1 tahun itu dijadikan Ramadan. Allahu Akbar, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan beramal dan beribadah. Semua umat Islam berlomba-lomba untuk beramal. Namun bukan berarti dengan berakhirnya Ramadan berakhir pula kita beramal. Seharusnya kita dapat mempertahankan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan tersebut. Ibadah-ibadah yang harus kita pertahankan dan lestarikan tersebut adalah: pertama, berpuasa. Bila pada bulan Ramadan puasa adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan selama 1 bulan penuh, maka di luar Ramadan disunatkan pada kita melakukan puasa pada hari-hari tertentu, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, dan puasa pertengahan bulan. Puasa merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat. Selain untuk kesehatan, dia juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan nafsu. Manfaat besar dari puasa juga akan dapat dilihat dari dialog yang terjadi antara Abu Ummah dengan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ummah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal apa yang dapat menjamin diriku memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dan masuk surga kelak." Rasulullah menjawab, "Puasa." Abu Ummah bertanya dengan pertanyaan yang serupa, tetapi tetap saja jawaban Rasulullah sama, yaitu berpuasa. Puasa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tentunya bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu, puasa yang dilakukan dengan keimanan dan penuh perhitungan. Bila hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, inilah puasa yang disinyalir oleh Nabi dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisha lahu min siyamihi illa ju'u wa atas." Mereka yang benar-benar puasa akan senantiasa mempuasakan totalitas dirinya, tidak saja dari makan dan minum dan syahwat, tetapi juga mempuasakan dari segala yang membatalkan pahala puasa. Adapun yang membatalkan pahala tersebut, sebagaimana yang disebutkan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah berdusta atau berkata bohong, memfitnah, bersumpah palsu, membicarakan orang lain, dan melepaskan pandangan kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Puasa seperti inilah yang dapat menghapus dosa-dosa masa silam. Berakhirnya bulan Ramadan bukan berakhir pula ibadah puasa kita. Puasa tetap dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang biasa disebut dengan puasa sunnah. Puasa-puasa ini tidak kalah pentingnya dan banyak pula manfaatnya. Yang kedua, sholat berjamaah. Pada bulan Ramadan,
semua umat Islam berupaya melakukan sholat secara berjamaah. Terlebih lagi terhadap sholat sunnah tarawih dan witir, sehingga seluruh masjid dan musola penuh dengan jamaah. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, hendaklah jangan sampai masjid menjadi sunyi dari sholat berjamaah. Bila kita lakukan analisa, banyak orang yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid lantaran menganggap sepele sholat berjamaah yang humnya sunnah tersebut. Padahal bila kita rujuk kehidupan Nabi dan para sahabat dulu, mereka tidak pernah sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Kalaupun sholat berjamaah tinggal, itu lantaran tidak kesengajaan. Meskipun tidak sengaja meninggalkannya, tetapi banyak para sahabat justru memberikan sanksi pada dirinya atas kelalaian yang mengakibatkan ketertinggalan sholat berjamaah. Umar bin Khattab contohnya, di suatu siang dia sedang asyik bekerja di kebunnya yang terletak di kota Madinah. Seusai bekerja, ia duduk beristirahat di bawah sepokok pohon hingga akhirnya dia tertidur. Ketika terbangun, dia terkejut karena waktu asar telah masuk. Dia pun berlari ke masjid Nabi untuk mengejar sholat berjamaah. Tetapi sesampai di masjid, dia menemukan Nabi dan sahabat yang lain baru saja selesai melakukan sholat berjamaah. Tertinggalnya sholat asar berjamaah tersebut dianggap Umar sebagai keteledoran besar, sehingga dia pun memberikan sanksi dengan cara memberikan kebunnya yang rindang tersebut untuk dipergunakan sebagai modal perjuangan umat Islam. Padahal kebunnya tersebut bernilai 600.000 dinar atau sekitar 40 miliar rupiah. Ketiga, zakat dan sedekah. Ibadah sosial ini banyak dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Ibadah ini dapat menjadikan manusia memiliki sifat kepedulian sosial. Meskipun harta diperoleh melalui jerih payah kita, tetapi di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain, seperti hak fakir miskin, hak masjid, dan hak anak yatim, dan lain-lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqq lisyaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagia. Zakat merupakan ibadah yang sangat dibicarakan Allah dalam Al-Quran. Paling tidak ada 82 kali pengulangan pembicaraan zakat di dalam Al-Quran. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembicaraan tentang puasa yang hanya sekitar 13 kali, dan haji yang hanya terulang sebanyak 10 kali. Bahkan permintaan zakat seringkali digandengkan dengan perintah mendirikan sholat di dalam Al-Quran. Paling tidak penggandengan tersebut ditemukan sebanyak 26 kali. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak kalah pentingnya dengan sholat. Bila sholat adalah lambang keharmonisan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka zakat merupakan lambang keharmonisan hubungan horizontal sesama manusia. Oleh sebab itu, tidak dapat disalahkan bila ada ulama yang mengatakan bahwa kalau sholat dilakukan sementara zakat tidak dibayarkan, maka keimanan orang tersebut masih dipertanyakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Oleh sebab itu, di samping melestarikan nilai-nilai Ramadan, kita berupaya melakukan peningkatan dalam bidang amal. Untuk dapat melakukan peningkatan amal tersebut dapat diupayakan melalui 6 cara, yaitu cara yang pertama, musyaratah, komitmen dan tekad yang bulat. Artinya mengawali bulan Syawal ini hendaknya kita memiliki komitmen dan tekad yang bulat bahwa kita betul-betul akan berupaya meningkatkan amal. Yang kedua, muraqabah,
yaitu memantau diri kita atau merasakan bahwa Allah memantau diri kita. Jika sikap ini dimiliki, tentu kita tidak akan main-main dalam pelaksanaan tekad tersebut, sebab Allah akan senantiasa melihat keseriusan tekad kita. Yang ketiga, muhasabah, yaitu melakukan introspeksi sejauh mana pelaksanaan tekad yang diikrarkan tersebut. Apakah terlaksana dengan baik atau terlaksana tetap dipenuhi dengan kelalaian atau tidak terlaksana sama sekali. Yang keempat, muaqabah, yaitu memberikan sanksi yang bernilai jera terhadap kelalaian dalam pelaksanaan tekad. Sebab bila kelalaian tersebut tidak diberikan sanksi, dikhawatirkan kelalaian serupa akan terulang kembali. Yang kelima, mujahadah, yaitu mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri untuk memperbaiki kelalaian dari pelaksanaan tekad yang pernah terjadi. Bila seluruh kemampuan telah dikerahkan untuk melaksanakan tekad dalam peningkatan amal tersebut, insya Allah peningkatan amal itu dapat terwujud. Yang keenam, taubik wa mutabah, yaitu senantiasa mengkritik diri sendiri. Sebab dengan cara inilah kita menyadari bahwa amal-amal kita penuh dengan kekurangan, sehingga ke depan kita akan berupaya meningkatkannya. Demikian khutbah Idul Fitri kita hari ini. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dzakril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi wahdahu sadaqah wa'dahu wa nasara abduhu wa a'aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna siwaran wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna taba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Dik, kudune kowe sing mlaku rene mau piye? Woi, tak gawe dosa sing anu, gawe dosa sing anu. Balik. Balik. Lah iki ya kesenangan lari ini ya. Alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر